السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمد سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا هذا المجلس الطيب المبارك في هذه البلدة الطيبة المباركة، نجتمع لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. Setelah beliau mengucapkan salam kepada antum sekalian dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dan mengucapkan dua kalimat syahadah bahwa aku bersaksi Allah Azza wa Jalla satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Maka kami memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang melimpah, dengan pujian yang penuh berkah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang kita tidak mampu menghitungnya. Dan lebih terkhusus kami memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang layak untuknya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmatul Islam dan nikmat taufik mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah merupakan bahagian yang terbesar dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, namun mayoritas manusia mereka tidak mengetahuinya. Sebagaimana kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk terwujudnya majlis yang sangat baik ini, majlis yang diadakan di negeri yang baik, yang penuh berkah ini, di mana kita berkumpul di tempat ini bukan karena disatukan oleh nasab keturunan dan bukan pula yang lainnya, namun kita duduk di tempat ini karena kita mengharapkan sesuatu berupa keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. وبادئ بدء أيها الأحبة، نشكر كل من كان سببا في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة وهذه الاجتماعات العلمية النافعة، ونخص بالشكر أمير ومحافظة هذه البلاد الطيبة المباركة، صاحب الأيادي البيضاء والبصمات الحسناء في نصرة الإسلام والسنة، نصر الله عز وجل به
وبإخوانه ومحبيه وذويه ومن معه الإسلام والسنة. وجعل الله عز وجل هذه البلاد الطيبة المباركة بلاد بركة وخير وسنة، فنقول بارك الله لكم في أهلكم وأزواجكم وأولادكم وأموالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على أهل هذه البلاد ولاة أمرها وذويها وكل الوجهاء فيها ورعيتها بخير الدنيا والآخرة، ونذكر أنفسنا وإياهم بوعد الله الحسن الذي وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى أهل بلاد ماكاسر وسلاوسي كلها ببركات من السماء والأرض من خير الدنيا والآخرة، وأن يجعلها وأهلها وذويها وذريتها على خير حال يحبه الرحمن سبحانه وتعالى. Pada awal mula majelis ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang menjadi sebab terwujudnya majelis-majelis dan pertemuan-pertemuan yang sangat bermanfaat ini. Dan kami mengkhususkan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur, demikian pula Bapak Wali Kota wilayah ini, yang memiliki peranan yang sangat penting di dalam memberi bantuan terhadap Islam dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui beliau-beliau. Demikian pula para pegawai dan saudara-saudaranya dan yang bersamanya di dalam menebarkan Islam dan menebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini menjadi sebuah negeri yang penuh keberkahan, negeri yang penuh dengan kebaikan, dan menjadi negeri sunnah. Maka kami mengatakan kepada antum sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada antum, kepada keluarga antum sekalian, kepada istri-istri dan anak-anak antum, demikian pula kepada harta-harta kalian. Dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberi anugerah kepada negeri ini dan kepada penduduknya, kepada penguasanya dan kepada para pegawainya, demikian pula kepada rakyatnya secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kebaikan di dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Dan kami mengingatkan antum sekalian dengan sebuah janji yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji yang sangat baik yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Kalau seandainya sebuah penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan membukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan yang datang dari atas langit dan dari dalam bumi. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla membukakan untuk kita semua, untuk penduduk negeri ini, yaitu kota Makassar, wilayah Sulawesi, agar kemudian kita semuanya senantiasa mendapatkan dan meraih keberkahan-keberkahan yang datang dari langit dan datang dari dalam bumi, dan menjadikan penduduknya dan penghuninya dalam keadaan kondisi yang terbaik.
أيها الحاضرون والحاضرات، كلمة مجلسنا هذا كما اقترحته اللجنة المشرفة أن يكون حول غربة الإسلام والسنة وأهمية الاجتماع. موضوع عظيم من المواضيع التي تحتاج وقفة يقفها المسلم مع نفسه وأسرته ومجتمعه، يقفها المسلم مهما كانت منزلته، راعيا أو رعية، واجهة من الوجهاء، أو كان من عامة المسلمين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وفي رواية فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء بأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين بدأ غريبا، وأنه سيرجع غريبا في آخر الزمان كما بدأ غريبا، وهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، ودليل من دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر بهذا الأمر الغيبي الذي لا يمكن للبشر أن يطلعوا عليه، فوقع بمثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. إلا أن الغربة غربتان كما ذكر أهل العلم: غربة مع أهل هذا الدين باعتبار من حولهم من أمة الدعوة، وهذا كان في أول الإسلام، فبدأ الإسلام غريبا مع من حوله ممن هم ليسوا بمسلمين، وهؤلاء هم أمة الدعوة، أي الذين ندعوهم إلى دين الإسلام، حتى دخل الناس في دين الله شيئا فشيئا، فتحقق ذلك بعام الفتح وما بعده من فتح مكة، حتى نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وغربة أخرى غربة أهل الإسلام مع أمة هي من أمة الإسلام، وهي غربتهم مع أمة الإجابة الذين استجابوا لهذا الدين، ولكنهم لم يعرفوا هذا الدين حق المعرفة، فكان عندهم من الجهل بالدين ما حرمهم أن يلزموا الصراط المستقيم والدين القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذه الغربة في أحاديث كثيرة، بل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. Para hadirin dan hadirat sekalian, pembahasan kita di majelis kali ini sebagaimana yang telah diusulkan oleh panitia adalah membahas tentang keterasingan Islam dan Sunnah dan pentingnya bersatu di atasnya. Ini adalah merupakan pembahasan yang agung, pembahasan yang membutuhkan bagi seorang muslim untuk memperhatikannya dengan baik, pembahasan yang sangat bermanfaat apabila seseorang merenunginya, baik pada dirinya, keluarganya, demikian pula masyarakatnya. Apapun kedudukan dia, apakah dia sebagai seorang pemimpin atau sebagai rakyat biasa, atau dia termasuk dari keumuman kaum muslimin, telah sahih
hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Bahwa Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan ada suatu masa dia akan kembali menjadi asing. Maka tuba, surga bagi orang-orang yang terasingkan tersebut. Di dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapakah yang dimaksud dengan orang-orang asing tersebut, yaitu mereka adalah orang-orang yang saleh ketika mayoritas manusia dalam keadaan rusak. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa mereka adalah yuslihuna ma afsadan nas, orang-orang yang mendatangkan perbaikan ketika manusia melakukan pengrusakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa agama ini awal permulaan munculnya dalam keadaan asing, dan di akhir zaman nanti dia akan kembali menjadi asing. Dan ini merupakan salah satu tanda bahwa beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara tanda kenabian dan termasuk di antara bukti kejujuran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberitakan sebuah perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Ini termasuk di antara perkara gaib yang tidak mungkin bagi seorang manusia biasa untuk mengetahuinya. Maka hal itu pun terjadi seperti yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterasingan Islam itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, keterasingan bersama dengan orang-orang yang memiliki atau menganut keyakinan-keyakinan yang lainnya. Apabila hal ini ditinjau dari Islam dibandingkan agama-agama yang lain, yang mereka termasuk dari ummatud da'wah, yaitu umat yang kita mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini terjadi di masa-masa awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mayoritas manusia ketika itu mereka tidak menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan di atas keyakinan-keyakinan mereka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya mengajak mereka masuk ke dalam Islam, sehingga satu demi satu masuk ke dalam Islam. Dan pada saat ditaklukkannya kota Makkah, lalu kemudian masuklah manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan terhadap kota Makkah, maka engkau melihat manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya engkau menyucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbmu. Sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jalla yang maha menerima taubat. Kemudian keterasingan jenis yang kedua, yaitu keterasingan mereka yang berjalan di atas Islam yang sesungguhnya, Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditinjau dengan kaum muslimin secara umum, yang mereka termasuk bagian dari ummatul ijabah, yaitu mereka telah menerima agama ini, mereka telah masuk ke dalam Islam, akan tetapi mereka tidak mengenal Islam itu dengan sebenar-benarnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejahilan menyelimuti mereka yang menyebabkan mereka jauh dari as-siratul mustaqim, jauh dari agama yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tentang hal ini telah diberitakan
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya dan juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. وبهذا نعلم أيها الحاضرون والمستمعون أن الغربة لا تعني الغربة فقط مع أهل الكفر ومن لم يعرف الإسلام، بل قد تكون الغربة مع من عرف الإسلام ودخل فيه لكنه لم يعرفه بوجهه الصحيح، وهذا ما فهمه العلماء من آخر الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فقد جاء في السنن بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قالوا: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أفاد هذا الحديث فوائد كثيرة، من أهمها فيما يتعلق بموضوعنا يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيحصل فيها في آخر زمانها اختلاف كثير، وأن أكثر المختلفين بعيدون عن الدين الصحيح والصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الأمر بلزوم ما كان عليه وما عليه الخلفاء الراشدون والصحابة الأخيار رضي الله عنهم أرضاهم. وأفاد هذا الحديث كذلك أن الناس في هذا الاختلاف سيتيهون، وأن الناجي هو من يسلم ويأخذ الطريق الصحيح، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم. وأفاد ثالثا كذلك أن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في هذه الأمة أمة الإجابة، أي الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام. ويؤيد هذا ما جاء في مسند الإمام أحمد والسنة لابن أبي عاصم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في رواية يحسنها بعض أهل العلم ومعناها صحيح وفيها شيء من الضعف، ولكن اتفق العلماء على تصحيح معناها. قال عليه الصلاة والسلام في ذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، أي إلى فرق كثيرة أكثر من الافتراق الذي كان عليه اليهود والنصارى، وكل هؤلاء ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم على غير طريقه، وأن الناجي من هذه الفرق الكثيرة فرقة واحدة هي التي تنجو، وهي التي تتمسك بما كان عليه النبي
صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. Kemudian para hadirin dan para pendengar sekalian, hendaknya kita mengetahui bahwa keterasingan Islam itu bukanlah hanya sekedar keterasingan Islam dibandingkan mereka yang berada di atas keyakinan yang kafir. Namun keterasingan Islam itu juga mencakup mereka dari kalangan kaum muslimin. Berapa banyak mereka yang mengenal Islam, namun mereka mengenalnya tidak dengan cara yang benar. Maka hal inilah yang difahami oleh para ulama ketika mereka menjelaskan makna dari akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, bahwa akan kembali menjadi asing seperti semulanya, maka berbahagialah, surgalah bagi orang-orang yang asing tersebut. Dan telah disebutkan di dalam riwayat Sunan dengan sanad yang sahih dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ujangan kepada para sahabatnya, ujangan yang menggetarkan hati-hati mereka dan menyebabkan berlinangnya air mata mereka, seolah-olah ini adalah merupakan ujangan orang yang hendak berpisah dari sahabatnya. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan sabdanya yang artinya, aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin dan penguasa kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah. Karena sesungguhnya siapa yang dipanjangkan usianya di antara kalian, maka dia akan melihat banyaknya perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka apabila kalian melihat hal itu, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun, yang mereka adalah orang-orang yang telah diberi hidayah setelahku. Maka berpegang teguhlah kalian dengannya, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, dan jauhilah segala perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan ancamannya di dalam neraka. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Di antara faedah yang terpenting, yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat bahwa di tengah-tengah umat ini akan terjadi banyak perselisihan, akan terjadi perpecahan di tengah-tengahnya, dan mayoritas mereka yang berselisih, mereka jauh dari agama yang benar, jauh dari as-siratul mustaqim, jauh dari bimbingan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya agar mereka komitmen terhadap apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun. Kemudian faedah yang kedua yang terkandung di dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya mayoritas manusia mereka terjatuh dalam kesesatan, mereka terjatuh ke dalam penyimpangan, dan yang selamat dari mereka adalah yang berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya dari para sahabatnya. Kemudian faedah yang ketiga dari kandungan hadis ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan
bahwa perselisihan itu akan terjadi di kalangan ummatul ijabah, yaitu di kalangan kaum muslimin itu sendiri, yang mereka telah memenuhi ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam, sehingga mereka pun masuk ke dalamnya. Dan hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Ibnu Abi Asim di dalam sunnahnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya telah berpecah kaum Yahudi menjadi 73 golongan, dan telah berpecah kaum Nasara menjadi 72 golongan, dan akan berpecah dari kalangan umatku ini menjadi 73 golongan, yang seluruhnya diancam dengan neraka kecuali satu yang diselamatkan. Dan diterangkan di dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian para ulama, dan meskipun dalam riwayat ini ada sesuatu dari kelemahan, namun makna yang terkandung di dalamnya adalah makna yang benar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat kelompok yang diselamatkan, hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau mengatakan akan berpecah umatku. Ini menunjukkan bahwa di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi banyak perpecahan yang melebihi perpecahan yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasara. Mereka seluruhnya menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka seluruhnya menisbatkan diri-diri mereka kepada Islam. Akan tetapi yang meraih keselamatan adalah satu golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Siapa yang berjalan dan komitmen di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka merekalah yang meraih keselamatan. Wa inna min a'zami sifati أهل الغربة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي وصفت بها في أدلة الكتاب والسنة، والتي بها نعرف صفات الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس. فقد جاء في صفاتهم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. من أعظم صفاتهم أنهم يحرصون غاية الحرص على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآيات مع الأحاديث التي تقدمت تدل أن من أعظم صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل الغربة أنهم حريصون على اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة.
في آية سورة البقرة وآية سورة النساء وآية سورة الأعراف. هذه الآيات الثلاث وغيرها كثير من أدلة الكتاب والسنة يدل على هذا الأصل العظيم الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وفي مستدرك الحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة ومعناه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، فإن مما يعصم من الضلال التمسك بالكتاب والسنة. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي اتبعوا ما أنزل الله الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأمرنا بأن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة ولا نتبع من دون أولياء، لا نترك الكتاب والسنة للأحلام والرؤى التي جعلها بعض الناس دينا يدينون لله به، أو أقوال لأناس مهما بلغوا في المنزلة تعارض بأقوالهم أدلة الكتاب والسنة، أو أحزاب أو مذاهب يعارض بما فيها في الكتاب والسنة. بل المسلم هو المستسلم لله عز وجل بالانقياد له بالطاعة في عقيدته وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه ومنهاجه، كل ذلك يزنه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. Termasuk di antara ciri-ciri yang paling nampak bagi ahlul ghurbah, orang-orang yang berjalan di atas keterasingan, yang mereka adalah kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah golongan yang diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Sifat-sifat mereka itu telah diterangkan dalam dalil-dalil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengetahui apa sifat-sifat dan ciri-ciri mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasluhun idza fasada an-nas. Mereka adalah orang-orang yang saleh ketika manusia dalam keadaan rusak. Yuslihun ma afsada an-nas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Sifat-sifat mereka itu telah disebutkan di dalam kitabullah dan di dalam as-sunnah. Dan di antara ciri-ciri yang paling mencolok dari mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan komitmen untuk berjalan di atas jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah azza wa jalla berfirman: "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Apabila mereka beriman seperti keimanan kalian, yaitu keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka benar-benar berjalan di atas hidayah. Namun apabila mereka berpaling, maka mereka berada dalam kesengsaraan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala: "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Para pendahulu umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka
sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridai mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk datang kepadanya dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, yaitu jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka kami biarkan mereka dengan penyimpangannya dan kami akan kembalikan mereka ke dalam jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini dengan apa yang telah terdahulu dari hadis-hadis yang kita sebutkan merupakan sifat yang paling mencolok, sifat yang paling nampak bagi orang-orang yang asing tersebut, bagi kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan dan dari siksaan neraka itu adalah mereka yang senantiasa bersemangat untuk komitmen mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada ayat yang disebutkan dalam suratul Baqarah, ada ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa, dan ada ayat yang disebutkan dalam surah At-Taubah, di mana 3 ayat ini menjelaskan tentang prinsip yang paling penting di dalam agama Allah, bahwa mereka orang-orang yang selamat adalah yang senantiasa berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diterangkan di dalam riwayat Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan yang semakna dengannya datang dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan, kitaballahi wa sunnati." Sungguh aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnahku. Maka komitmen terhadap kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menjaga seseorang dari kesesatan dan penyimpangan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian mengikuti selainnya dari mereka-mereka yang tidak berjalan di atas kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diturunkan kepada kalian? Yang dimaksud adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitabullah yang diturunkan sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwa beliau tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah mengikuti apa yang telah diturunkan kepada kita berupa kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengikuti selain dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengikuti mimpi-mimpi yang dijadikan oleh sebagian manusia sebagai agama yang mereka berpegang dengannya. Demikian pula mengikuti pandangan-pandangan. Semulia apapun perkataan seseorang dan semulia apapun kedudukan seseorang, apabila menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengikutinya, ataukah mengikuti pandangan-pandangan dari kelompok-kelompok tertentu atau madhab-madhab tertentu yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim adalah seorang yang
berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan ketaatan kepadanya, sehingga akidahnya, demikian pula manhajnya, cara berinteraksinya dengan manusia, cara berakhlak, semuanya ditimbang berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. أيها المسلمون، أعزنا الله وإياكم بهذا الدين، وإن من هذه الصفات، والصفات كثيرة ونقتصر على ذكر أهمها، أنهم حريصون على تعلم العلم النافع وإتباعه بالعمل الصالح والصبر والدعوة إلى العلم والعمل والصبر على ذلك. جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل هذا الحديث العظيم أن من علامات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي لا تزال إلى قيام الساعة ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 4 أمور: أولها حرصها على تعلم العلم الشرعي، لاقتران هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: فيه إشارة إلى أن من أعظم علامات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة حرصها على العلم النافع والتفقه فيه. وهي لهذا إذا تأملت في تاريخ الإسلام من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين ومن تبعهم بإحسان، تجد أن حملة العلم هم أهل السنة والجماعة. حملة العلم الذين حملوا الأمانة بعد الصحابة من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين إلى قيام الساعة سيكونون من أهل السنة والجماعة، حملة العلم الصحيح. هؤلاء هم من اتصف بأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والصفة الثانية أنهم عاملون بالعلم، ومن شدة وصفهم بالعمل بالعلم أنهم ثابتون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، من خذلهم ممن هو منهم ومن خالفهم ممن هو ليس منهم، لعظم ثقتهم بالله وتوكلهم به، فإنهم لم يضرهم تخلف هؤلاء وخذلان هؤلاء. ومما يدل على ذلك أنهم أهل قلة، ومع قلتهم لم ييأسوا من دعاء الآخرين إلى هذا الدين الصافي النقي الذي صار أهله قليل. فالقلة أيها الأحبة ليست ميزانا يعرف به الحق من الباطل كما يظن بعض الناس أن الحق يعرف بالكثرة، بل العكس، الحق يعرف بالقلة وقد يكون أهله كثير، والكثرة يوصف بها أهل الباطل وقد يوفق الله أهل الحق فيكون كثير، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فوصف أهل الضلال بأنهم كثير، وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور.
فوصف أهل الحق بأنهم قليل. وهكذا من صفاتهم الصبر على الدعوة إلى هذا الدين على قلتهم، فهم يصبرون على دعوة الناس لهذا الدين. وقد جمعت هذه الخصال في سورة عظيمة قال عنها الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو أن الناس تدبروا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر، في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dan antum sekalian dengan agamanya. Termasuk di antara sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh ahlul ghurbah, at-taifatul mansurah, al-firqatul najiyah. Mereka adalah orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan ilmu yang bermanfaat. Kemudian mereka semangat untuk mengamalkan ilmu, dan mereka bersemangat untuk mendakwahi dan mengajak orang lain agar mereka juga memiliki ilmu dan amalan ini, lalu bersabar di atasnya. Dan telah disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada sebuah kelompok dari umatku ini, mereka nampak di atas kebenaran, tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang enggan membantu dan menolong mereka, dan tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hingga datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan memahamkan orang itu untuk memahami agamanya, memudahkan hamba tersebut untuk memahami agamanya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa di antara ciri-ciri kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan selalu ada pada setiap masa hingga tegaknya hari kiamat. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang enggan untuk membantu dan menolong mereka, dan tidak pula memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Dan mereka ini memiliki 4 sifat, memiliki 4 hal. Yang pertama, semangat di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat di dalam mempelajari ilmu syar'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan kelompok yang diselamatkan oleh Allah ini, yang senantiasa berjalan di atas kebenaran, lalu disebutkan setelahnya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah memudahkan dia untuk memahami agamanya. Maka ini merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara ciri yang paling nampak dari mereka adalah semangat mereka di dalam mempelajari agama Allah, semangat mereka di dalam mendalami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Apabila engkau memperhatikan dalam sejarah Islam, mulai dari zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian pula para imam-imam di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Siapa mereka? Mereka adalah para pembawa ilmu. Mereka adalah para pewaris ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah ahlus sunnah. Mereka itulah yang senantiasa mengemban amanah setelah generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang generasi setelahnya
yang mereka mewariskan ilmu tersebut, yang mereka mewarisi ilmu tersebut dari kalangan tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan dari kalangan para imam-imam di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini hingga hari kiamat kelak. Mereka itulah yang disebut sebagai ahlus sunnah karena mereka adalah pembawa ilmu yang benar. Kemudian sifat mereka yang kedua yang terkandung di dalam hadis ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu yang mereka telah mempelajarinya. Dan ini termasuk di antara sifat mereka, yaitu mengamalkan ilmu, kokoh di atas mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui tersebut. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang melakukan khudlan, yaitu orang-orang dari kalangan mereka itu sendiri yang enggan untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya. Dan tidak pula memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, yaitu yang bukan berasal dari kalangan mereka. Mereka senantiasa kokoh adanya orang-orang yang enggan untuk menolong mereka, tidaklah memudaratkan mereka. Disebabkan karena begitu kuatnya ketergantungan mereka dan rasa percaya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang enggan membantunya, orang-orang yang menyelisihi mereka, sama sekali tidaklah memudaratkan mereka. Dan di antara yang menunjukkan hal tersebut, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya, namun mereka tidak putus asa. Mereka tidak putus asa untuk senantiasa mendakwahi orang lain, mengajak orang lain untuk berjalan di atas jalan kebenaran ini. Sehingga mereka meskipun jumlahnya sedikit, namun itu bukanlah merupakan hal yang dijadikan sebagai barometer kebenaran. Jumlah yang sedikit bukanlah ukuran untuk mengenal sesuatu itu hak dari yang batil. Demikian pula hal sebaliknya. Terkadang jumlah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu sedikit, namun terkadang di satu zaman mereka pun jumlahnya lebih banyak dari zaman-zaman yang lainnya. Dan begitu pula sebaliknya, jumlah yang banyak, jumlah mayoritas tidak bisa dijadikan sebagai barometer untuk mengukur sebuah kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah." Apabila engkau mengikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula di antara sifat mereka adalah bersabar. Meskipun jumlah mereka sedikit, namun mereka tetap bersabar. Sabar dalam berilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mengajak orang lain untuk berjalan di atas kebenaran ini. Dan sifat-sifat ini itu telah terkumpul di dalam satu surah yang agung yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang surah ini. "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya manusia mereka mentadabburi surah ini, maka hal itu telah mencukupi mereka. Yang dimaksud oleh beliau adalah suratu Al-Asr. ومن صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أنهم أهل قلة يتراجع الزمان بهم حتى يحصرون في أماكن قليلة، ولكن من فضل الله عز وجل يزداد هذا الخير بأن يجتمعوا على رد الناس إلى الدين الصافي النقي، كما دخل الناس في دين الله أفواجا في أول الإسلام بعد أن كان الناس قليل في أول الإسلام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بأن أسلم معه رجل وامرأة، خديجة وأبو بكر رضي الله عنهما، ثم تتابع الناس بالدخول في الإسلام حتى كان الذي علمنا من دخول الناس في دين الله أفواجا
وهكذا في آخر الزمان سيبتعد الناس عن دين الله وعن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سيعود الإسلام غريبا كما بدأ، ولكن أهل الغربة سيصبرون ويدعون الناس إلى دين الله ويعتصمون بحبل الله، فيكون الاجتماع على الحق والهدى الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك يتحقق الاجتماع الحقيقي، وهو الاجتماع على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإن الإيمان ليأرز بين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال العلماء: معناه أن الإسلام سيتراجع في آخر الزمان حتى لا يكون الصافي النقي إلا بين مكة والمدينة، وما خارج مكة والمدينة ففيه من التغيير والتبديل الشيء الكثير. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ما حدث به عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير ما بيني وبينهم. وجاء في الحديث الآخر الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس ربكم من قبل أهل اليمن. فدل هذا الحديث مع الحديث الذي قبله أن الإسلام في آخر الزمان يتراجع حتى يكون في أماكن محصورة، ولكن الله عز وجل يعين بأن يقوم هؤلاء بالدعوة إلى هذا الدين الصافي النقي من جديد، فيدخل الناس في دين الله أفواجا، كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث الصحيح: لا يأتي على الناس زمان، أو قال: لا تزول الشمس حتى لا يأتي على الناس بيت حجر ولا مدر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الكفر وأهله. وفي أحاديث أخرى كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين ينصر بأهل المشرق، ينصر بأهل المشرق. فسره العلماء أن ممن يدخلون في دين الله بعد تراجعه وزيادة انتشاره أناس كثير من أهل المشرق، أي من أهل مشرق الأرض، وهم الذين ينصر الله عز وجل بهم الدين، فيعود الناس دخولا في الدين مرة أخرى حتى ينتشر الدين في الأرض جميعا. وهذا من فضل الله ما نراه اليوم، أن الكثير من أهل المشرق دخلوا في دين الله عز وجل وحرصوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هنا تنبيه يشوش به بعض المنحرفين عن الدين القويم والصراط المستقيم، وهم الخوارج من الدواعش والقعدية وغيرهم، الذين يستدلون بروايات ضعيفة عن أناس يخرجون بلباس سود أو عمائم سود من جهة المشرق ومعهم المهدي، وهذه الأحاديث ضعيفة
والروايات لم تصح بين العلماء ضعفها وبينوا خطأ فهمها على ما يفهمه هؤلاء الخوارج. وبه تعرف أهمية الرجوع إلى علماء السنة في فهم الكتاب والسنة والسير بهذه الأمة إلى ما فيه صلاحها. هذه هي السلفية، دعوة أهل السنة والجماعة، صفاء ونقاء على ما جاء به الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من دون زيغ الزائغين بالغلو ولا تمييع المميعين بالتساهل والتضييع. ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والجاف عنه، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل السنة وسط في عقيدتهم وفي عبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وآدابهم وسلوكياتهم ومنهاجهم، بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. أهل السنة والجماعة دعوتهم رحمة بالخلق وثبات ولزوم للحق. أهل السنة هم الذين يحرصون على دعوة الناس إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والدين، بعيدا عن الحزبيات وبعيدا عن الولاءات الضيقة، بعيدا عن الانحرافات الفكرية، أهل التكفير والتفجير وأهل كذلك التصوف والكهانة والشعوذة والخرافة والسحر وغير ذلك من الانحرافات العقدية أو الفكرية أو الحزبية أو غيرها من الانحرافات. كل ذلك يدورون مع الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وبهذا بإذن الله تعالى تكون السلامة والنجاة لأهل هذا الدين في الدنيا وكذلك في الآخرة. وبه يكون الاعتصام الصحيح. لا يمكن أن يعتصم أهل الإسلام ولا أن يجتمعوا إلا على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، كما قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فسر حبل الله أنه الكتاب والسنة، وفسر حبل الله بأنه الجماعة، كما جاء عن عدد من الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجماعة. فلا يمكن للأمة الإسلامية أن تجتمع إلا أن تجتمع على الحق، على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ولهذا حذرنا ربنا عز وجل من الافتراق، أن نفترق كما افترقت الفرق السابقة والأمم السابقة، لأنهم افترقوا حين تركوا دين أنبيائهم ورسلهم. فالذي يجمعنا أن نجتمع على ما أنزل إلينا من ربنا، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. Termasuk di antara ciri-ciri ahlul ghurbah, at-taifatul mansurah, ahlus sunnati wal jamaah, bahwasanya mereka yang jumlah mereka itu sedikit, namun lama-kelamaan jumlah mereka bertambah. Sedikitnya jumlah mereka hingga mereka hanya dibatasi pada tempat-tempat tertentu. Namun di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, bahwa melalui mereka kebaikan itu terus bertambah, dan mereka senantiasa berupaya untuk mengembalikan manusia kepada pemahaman yang benar, kepada agama yang benar, sebagaimana halnya di awal Islam
manusia yang masuk ke dalam Islam hanya sedikit sekali. Yang menjadi muslim bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya seorang lelaki dan seorang wanita, Khadijah radhiyallahu anha, demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian jumlah mereka semakin bertambah hingga seperti yang telah kita ketahui, mereka masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Maka demikian pula di akhir zaman. Pada akhir zaman, tatkala manusia mereka jauh dari Islam, sehingga Islam itu kembali menjadi asing. Namun orang-orang yang asing itu senantiasa mengajak manusia untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bersatu dan berkumpul di atas kebenaran dan hidayah dan di atas as-sirat al-mustaqim. Maka di saat itulah tidak akan mungkin bisa terwujud sebuah persatuan kecuali apabila di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atas apa yang para pendahulu umat ini berjalan di atasnya. Yang telah disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Muslim dari hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ini dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Maka surga bagi orang-orang yang asing tersebut, dan sesungguhnya iman itu akan kembali, sehingga dia akan kembali berada di antara Makkah dan Madinah seperti kembalinya seekor ular ke sarangnya. Makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa Islam akan mengalami kemunduran di akhir zaman, sehingga agama yang lurus, agama yang benar itu hanya terdapat di wilayah antara Makkah dan Madinah. Dan sungguh benar apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi sebagaimana yang beliau sampaikan. Demikian pula yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan keluar dari wilayah Adan, dari wilayah Abyan, ada 12.000 orang yang mereka akan menolong Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu mereka senantiasa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang terbaik antara aku dengan mereka. Demikian pula disebutkan di dalam athar yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa aku mendapati orang-orang yang berjalan di atas agama dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu berasal dari negeri Yaman, dari penduduk Yaman. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa akan ada suatu masa di mana kebenaran itu hanya berada di tempat-tempat tertentu. Namun pada akhirnya Islam itu akan kembali berkembang dan manusia akan kembali mengenal agamanya. Maka dengan cara mendakwahi manusia kepada agama ini dan mengajarkan kepada mereka apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang dapat menjadi sebab manusia masuk ke dalam agama ini secara berbondong-bondong. Demikian pula telah disebutkan di dalam satu riwayat yang sahih bahwa tidaklah tegak hari kiamat, melainkan akan masuk ke dalam agama ini ke wilayah-wilayah, ada yang menerimanya dan ada yang terhina karena meninggalkannya. Dia menjadi mulia disebabkan karena dia berpegang teguh dengan agama ini, dan dia menjadi hina ketika dia meninggalkan agama tersebut. Dan telah disebutkan pula
di dalam hadis-hadis yang sahih yang banyak, di mana agama ini itu akan ditolong melalui penduduk negeri di wilayah timur. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa setelah terjadi kemunduran Islam, maka akan muncul manusia dalam jumlah yang besar dari wilayah timur yang ada di muka bumi ini, yang melalui mereka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada agama ini sekali lagi, sehingga agama ini kemudian menyebar di tengah-tengah manusia. Maka ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada penduduk wilayah timur yang ada di bumi ini, di mana banyak dari kalangan mereka yang berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat bersemangat untuk mengamalkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah hal itu terjadi melainkan sebuah pembenaran dari apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada peringatan yang ingin aku sampaikan kepada kalian semua, bahwa ada sebagian orang-orang yang menyimpang dari kalangan ISIS, dari kalangan orang-orang yang berpaham Khawarij, di mana mereka berhujjah dengan sebagian hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah, yang menyebutkan bahwa akan muncul dari wilayah timur orang-orang yang mereka berpakaian hitam dan membawa bendera berwarna hitam, yang dengan melalui mereka Allah Subhanahu wa ta'ala menolong agama ini. Ketahuilah bahwa riwayat-riwayat yang menerangkan tentang hal ini adalah riwayat-riwayat yang lemah. Maka kalian bisa mengetahui dengan hal ini pentingnya merujuk kepada ulama us-sunnah, kembali kepada ulama us-sunnah di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dakwah salafiyah ini, dakwah ahlus sunnah ini adalah merupakan dakwah yang murni dan jernih, yang dibangun di atas apa yang telah datang dari pendahulu umat ini, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mereka tidak bersikap gulu, dan mereka juga tidak bersikap tamyi'. Mereka tidak berlebihan di dalam memahami agama ini, dan mereka juga tidaklah lembek di dalam melakukannya. Maka itulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab agama Allah Azza wa Jal ini terletak di antara sikap gulu yang berlebih-lebihan dan sikap bermudah-mudahan dan menyepelekan agama Allah Azza wa Jal. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, yaitu pertengahan di dalam akidah mereka, di dalam ibadah mereka, di dalam manhaj mereka, di dalam cara mereka berinteraksi dan bermuamalah, dan di dalam berakhlak. Maka mereka ini senantiasa berjalan di atas sikap pertengahan, di antara sikap berlebihan dan di antara sikap bermudah-mudahan dan menyepelekan. Maka dakwah mereka adalah dakwah yang dibangun di atas prinsip rahmat, kasih sayang kepada makhluk, dan tetap komitmen di atas kebenaran. Mereka senantiasa bersemangat untuk mengajak manusia agar mereka berjalan di atas kebaikan ini dan dijauhkan dari berbagai macam penyimpangan hizbiyah, penyimpangan fanatisme terhadap kelompok-kelompok tertentu, jauh dari pemahaman ahli takfir, kelompok yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin, kelompok yang mereka senang meledakkan alat-alat yang digunakan sebagai alat peledak di negeri-negeri kaum muslimin. Ahlus sunnah wal jamaah jauh dari itu semua, sebagaimana mereka juga jauh dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, dari pemahaman perdukunan atau pemahaman-pemahaman khurafat dan sihir dan yang semisalnya. Mereka jauh dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran. Maka ini semua
menunjukkan bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka senantiasa berjalan bersama kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para pendahulu umat ini, yang dengan memegang prinsip tersebut mereka akan meraih keselamatan, kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirat. Maka sikap yang benar dalam berpegang teguh di dalam agama ini itu tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali dengan cara teguh dan komitmen di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpaham dengan pemahaman pendahulu generasi umat ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Yang dimaksud tali Allah, ada yang menafsirkan maksudnya adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang menafsirkan yang dimaksud adalah al-jamaah, yaitu sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh sebagian para sahabat, dan penafsiran itu datang dari Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Oleh karena itu tidak akan mungkin bisa terwujud sikap seseorang yang benar di dalam beragama kecuali dengan cara komitmen terhadap kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berjalan di atas pemahaman salaful ummah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan kepada kita sekalian dari bahaya perpecahan, seperti telah berpecahnya umat-umat terdahulu dan mereka meninggalkan ajaran yang datang dari nabi-nabi mereka. Oleh karenanya yang menyatukan kita adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita senantiasa diberikan taufik dan berjalan di atas kebenaran. وأخيرا أيها الأحبة مما نختم به مجلسنا هذا أن نذكر 3 أسباب من أسباب الاجتماع، وأسباب الاجتماع كثيرة، وحسبنا أن نقف وقفة يسيرة مع 3 أسباب من أهم أسباب الاجتماع، وهي التي جاءت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. يرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم، وفي رواية أن تناصحوا، وفي رواية تنتصحوا ما والله الله أمركم. فهذا الحديث العظيم فيه 3 أسباب عظيمة من أعظم أسباب الاجتماع، حيث لا يمكن لأهل الإسلام أن يجتمعوا إلا بتحقيق هذه الأسباب 3. أولها الاعتناء بتوحيد الله عز وجل وعدم وقوع الشرك والرضا به، سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فمنزلة التوحيد في دين الله عز وجل عظيمة، بها ندخل في الإسلام، وبها نحيا في الإسلام، وبها نخرج من هذه الدنيا بهذه الكلمة العظيمة إلى دار السلام بإذن الله تعالى. فأول الدعوة إلى هذا الدين الدعوة إلى توحيد، كما قال الله عز وجل عن عدد من أنبيائه ورسله وهم يدعون إلى دين الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد له أهمية عظيمة في دين الله. وفي حديث ابن عباس ومعاذ في الصحيحين لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فالدعوة إلى التوحيد هو مفتاح كل خير ومغلاق كل شر.
وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أي خارجا من هذه الدنيا، دخل الجنة، دخل جنة الله ودار السلام بسلام بفضل كلمة التوحيد. فالاعتناء بالتوحيد سبب لخير الدنيا والدين. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فبركات السماء والأرض بالإيمان بالله والتوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. وأقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله في أفعاله بأنه الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت والنافع والضار وحده لا شريك له. والثاني توحيد الألوهية، إفراد الله في أفعال خلقه، فلا نصلي ولا نزكي ولا نصوم ولا نذبح ولا ننحر ولا ننذر ولا نقسم إلا بالله عز وجل وحده لا شريك له، لا نشرك معه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا صالحا من الصالحين. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله في أسمائه وصفاته، بأن نوحده، بأن نسميه ونوصفه بما سمى ووصف به نفسه في كتابه، ووصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذا اعتنينا بهذا الأصل وحفظناه وحرصنا عليه في أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، فإننا بذلنا السبب الأعظم لتوحدنا واجتماعنا. أما أن يوجد فينا من يعبد الله، ومنا من يعبد الأشجار والأحجار ويعبد القبور والقباب ويتمسح بالتربة ويرجو منها، فكيف يمكن أن نجتمع وكل أحد قلبه متوجه إلى إله يعبده؟ أما إذا توجهنا جميعا لله رب العالمين فبإذن الله سبحانه وتعالى نجتمع، وهذا هو أصل الاجتماع. والأصل الثاني هو الاعتصام بحبل الله الذي سبقت الإشارة إليه كتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. والأصل الثالث وهو طاعة ولاة الأمر في طاعة الله. لا يمكن أن يجتمع المسلمون وليس عندهم ولي أمر يتأدبون له ويطيعونه ويعينهم أن يسيروا جميعا لعبادة الله سبحانه وتعالى. قوة أهل الإسلام باجتماعهم تحت طاعة ولاة أمورهم في طاعة الله دون إفراط ولا تفريط. بهذا الأدب العظيم يحصل قوة أهل الإسلام باجتماعهم تحت ولاة أمورهم بالضوابط والقواعد الشرعية دون إفراط ولا تفريط. ولا مانع أن تكون هناك مناصحة بين ولي الأمر والعلماء وولي الأمر بالآداب الشرعية والضوابط المرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ليس بطريق الخوارج والقعدية من خلال الخطب النارية والثورات والمظاهرات والاعتصامات والانتفاضات وغير ذلك من الوسائل البدعية والطرق الحزبية والانحرافات السياسية والمسالك الثورية التي نهايتها الدمار والخسار. وها نحن نرى الربيع العربي تحول إلى حريق ودمار ثمرته ملايين المشردين وملايين الجرحى ومئات آلاف القتلى من خلال هذه الثورات وهذه الانتفاضات وهذه المظاهرات التي خرج هؤلاء على ولاة أمورهم طاعة للشرق والغرب، فكانت النتيجة ما نرى من هذا الدمار والخسار الذي أصاب تلك الدول
فلذلك ينبغي أن نعتبر وأن نعرف أن هذا الأصل أصل عظيم في دين الإسلام، أن تجتمع أمة الإسلام تحت ولاة أمرها بما يكون فيه الخير لها في عاجل أمرها وحاضره ومستقبله. وبهذا القدر نكتفي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالأمن والأمان والسلم والإسلام، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يدفع عنا وعنكم وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا غرقا وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيننا على إصلاح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، وأن يوفقنا لكل خير ويدفع عنا كل شر وضير. ونكرر الشكر لكل من كان سببا في هذه الاجتماعات المباركة وهذه المجالس العلمية النافعة. نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء، من ساهم بقليل أو كثير، بعلمه أو بجاهه أو بقوته أو بحراسته أو بغير ذلك من أنواع المشاركات. أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش الكريم أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعله ذخرا لنا جميعا عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pada penutup majelis ini, saya ingin menyebutkan 3 sebab terwujudnya persatuan, dan sebab-sebab persatuan itu sangat banyak. Namun cukup bagi kita untuk menyebutkan 3 sebab yang ini merupakan 3 perkara yang paling urgen dalam terwujudnya sebuah persatuan. Telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai untuk kalian 3 perkara dan membenci untuk kalian 3 perkara. Allah Azza wa Jalla ridha terhadap kalian ketika kalian menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Dan Allah Azza wa Jalla ridha kepada kalian tatkala kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Dan Allah ridha kepada kalian tatkala kalian menaati orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada mereka. Di dalam riwayat yang lain, Allah ridha kepada kalian tatkala kalian saling menasihati dengan penguasa yang kalian miliki, dengan seorang yang Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai pemimpin kalian. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan 3 sebab-sebab terjadinya persatuan, yang tidak akan mungkin di dalam Islam ini terwujud persatuan itu kecuali dengan mewujudkannya dan mengamalkannya. Yang pertama, perhatian terhadap tauhidullah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, baik syirik dalam perkara rububiyah atau dalam perkara uluhiyah, demikian pula dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Peranan tauhid di dalam agama ini sangatlah mulia, sangatlah agung. Maka hendaknya seorang hamba dengan tauhid dia memasuki dunia ini, dan dengan tauhid pula dia keluar dari dunia ini menuju kepada Darussalam, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dakwah adalah mengajak manusia kepada tauhidullah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala ketika menyebutkan tentang dakwah para nabi, Allah Jalla wa Ala menyebutkan, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah,
dan tinggalkan segala sesembahan-sesembahan dari selainnya. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang setiap dari mereka menyeru kepada kaumnya, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Maka tauhid memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas dan Muadz bin Jabal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Muadz bin Jabal dan menasihati Abu Musa al-Asy'ari yang diutus ke negeri Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada mereka, sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali yang engkau serukan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah merupakan pembuka segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu kejahatan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia mendapatkan jaminan sebagai penghuni surga. Oleh karena itu, memperhatikan permasalahan tauhid menjadi sebab penduduk bumi ini meraih keberkahan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan membukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah. Dan tauhid itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama yang disebut tauhid ar-rububiyah. Yang dimaksud tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah, yaitu dengan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya yang mengurusi seluruh apa yang ada di alam ini. Yang kedua yang disebut tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa Ala, yaitu kita tidak mengerjakan salat, kita tidak berpuasa, kita tidaklah menyembelih, kita tidaklah bernadar, kita tidaklah bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beribadah kepada selainnya, meskipun dia seorang malaikat yang dekat dari sisi Allah atau seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang Allah Azza wa Jalla bersendiri dengannya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi nama Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang Allah Azza wa Jalla memberi nama terhadap dirinya sendiri dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sebagaimana kita juga menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang Allah menyifati dirinya dengannya di dalam kitabnya dan yang disifati oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya, tanpa kita melakukan perubahan atau tahrif, dan tanpa kita menafikan atau ta'til, dan tanpa kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya atau tamthil, dan tanpa kita membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut takyif. Maka memperhatikan prinsip yang mulia ini, prinsip yang utama di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, akan menyebabkan kita akan bersatu di atasnya. Oleh karena itu sepantasnya bagi kita sekalian untuk perhatian di dalam berpegang kepada prinsip ini pada diri kita, pada keluarga kita, demikian pula di tengah-tengah masyarakat kita. Adapun jika ditemukan di tengah-tengah masyarakat ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun ada pula yang menyembah selain Allah, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan, ada yang menyembah kubah-kubah, maka bagaimana mungkin persatuan itu bisa terwujud
apabila terdapat kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Demikian pula yang harus menjadi perhatian kita, yang ini adalah merupakan prinsip yang utama, adalah mempelajari tauhid tersebut dan berpegang teguh di atasnya. Kemudian sebab yang kedua yang menjadi sebab terjadinya persatuan adalah berpegang teguh dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di atas pemahaman pendahulu umat ini sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Kemudian sebab yang ketiga adalah menaati penguasa, menaati pemerintah yang memimpin kita dalam sebuah masyarakat. Tidak akan mungkin terjadi persatuan kecuali apabila di tengah-tengah masyarakat itu ada pemerintah, ada penguasa yang masyarakat menaatinya. Maka dengan demikian akan tumbuh kekuatan Islam dan akan terjadi persatuan di kalangan kaum muslimin apabila mereka bersama-sama berkumpul bersama dengan penguasa mereka, di mana mereka senantiasa taat kepadanya, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bermudah-mudahan, tentu dengan kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dilarang apabila ada saling menasihati antara penguasa dengan para ulama, orang-orang yang berilmu, menyampaikan nasihat yang baik kepada penguasanya dengan kaedah-kaedah yang disyariatkan dan dengan adab-adab yang diatur di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan metode-metode yang dilakukan oleh kelompok Khawarij dan yang dilakukan oleh kelompok Al-Qa'adiyah dengan cara berkhutbah dengan berapi-api di atas mimbar dalam menjelekkan para penguasanya, atau dengan cara melakukan demonstrasi dan yang lainnya dari metode-metode yang menyimpang dari cara yang benar yang telah diterangkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan metode-metode tersebut, dengan cara-cara itu, tidaklah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kecuali kehancuran dan kerugian. Kita telah menyaksikan bersama apa yang disebut Ar-Rabi' Al-Arabi, apa yang dilakukan oleh mereka sebagian bangsa Arab yang mereka sebut sebagai Ar-Rabi' Al-Arabi, yang pada hakikatnya mereka membuat kehancuran. Mereka melakukan tindakan-tindakan kerusakan, demonstrasi keluar dari pemerintah mereka, yang akhir dan hasil dari apa yang telah mereka lakukan, jutaan di antara mereka terusir dari negeri mereka. Jutaan di antara mereka ada yang terluka, bahkan jutaan di antara mereka ada yang terbunuh. Mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa-penguasa mereka, sehingga hal itu menghasilkan kehancuran dan kerugian sebagaimana yang telah kita saksikan apa yang menimpa oleh kaum muslimin. Maka oleh karena itu, prinsip yang agung di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kepada kebaikan baik di saat sekarang maupun di masa mendatang adalah ketika masyarakatnya mereka senantiasa taat terhadap penguasanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam syariat. Maka dengan ini kami mencukupkan pembahasan kami di sore hari ini, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi rasa aman dan tentram dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kedamaian di dalam negeri kita, tidak menjadi orang-orang yang sesat, tidak pula menjadi orang-orang yang menyesatkan yang lainnya, dan kita berlindung diri kepada Allah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla menolak dari kita berbagai macam fitnah yang zahir, demikian pula fitnah yang batin, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan negeri ini, demikian pula negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya senantiasa merasakan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dan memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas seluruh kebaikan. Dan sekali lagi saya mengulangi rasa terima kasih saya kepada siapa saja yang menjadi sebab terwujudnya acara yang sangat bermanfaat, yang penuh berkah ini,
semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi siapa saja yang memiliki saham, yang memiliki bagian terselenggaranya acara ini. Aku memohon kepada Allah Rabbul Arsyil Azim, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan seluruh apa yang mereka upayakan menjadi simpanan kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat di hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak mereka, kecuali seorang hamba yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Sampai di sini penyampaian beliau. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.